Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Britania Larasati, absen 17 dari 10 perwakilan A akan menyampaikan ringkasan materi bab 1-3 mapel ilmu pengetahuan alam sosial. 1. Makhluk hidup dan lingkungannya. Makhluk hidup adalah suatu bentuk individu yang dapat menjalankan fungsi kehidupan. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu dapat bernafas, dapat bergerak, dapat berkembang biak, mengeluarkan sisa metabolisme, peka terhadap rangsang, dapat beradaptasi, tumbuh berkembang, dan membutuhkan suhu lingkungan tertentu. Klasifikasi makhluk hidup terdiri atas klasifikasi sistem alami, sistem buatan, dan sistem filogenetik. Tujuan klasifikasi makhluk hidup yaitu mempermudah dalam mempelajari makhluk hidup, mempermudah dalam pemberian nama, membantu mengidentifikasi perbedaan makhluk hidup, dan mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan susunan sel dan cara memenuhi kebutuhan hidupnya terdiri atas kingdom Protista, kingdom Monera, kingdom Jamur, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Lingkungan alam terdiri atas lingkungan alam dan lingkungan buatan. Makhluk hidup dan lingkungannya terdiri atas individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Komponen abiotik terdiri atas air, udara, tanah, cahaya, suhu, kelembapan, topografi, derajat keasaman, dan garam mineral. Pola interaksi dalam ekosistem yaitu daur materi, arus energi, rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida ekologi, dan daur biogeokimia. Interaksi antara individu dengan individu membentuk populasi. Interaksi antara populasi dengan populasi membentuk komunitas. Interaksi antar komunitas dengan komponen abiotik membentuk ekosistem. Interaksi antara ekosistem dengan ekosistem membentuk biosfer. 2. Zat dan perubahannya. Besaran adalah suatu yang dapat diukur, dapat dihitung, mempunyai nilai, dan mempunyai satuan. Besaran ada dua jenis, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok terdiri atas panjang, waktu, massa, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya, dan kuat arus listrik. Materi merupakan zat yang mempunyai massa dan menempati ruang. Bentuk materi yaitu gas, padat, dan cair. Unsur adalah zat tunggal yang paling sederhana dan sudah tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain. Senyawa adalah zat yang terbentuk dari beberapa jenis unsur yang terikat secara kimia dan mempunyai komposisi penyusun yang tetap. Campuran merupakan suatu materi yang tersusun dari beberapa unsur atau senyawa dengan komposisi yang tidak tetap. Campuran homogen merupakan campuran yang disusun oleh materi yang sama. Materi penyusun saling berinteraksi dan tidak dihasilkan zat baru. Campuran heterogen merupakan campuran yang disusun oleh materi yang berbeda. Materi penyusun tidak saling berinteraksi dan materi penyusun masih dapat terlihat. Sifat fisika berhubungan dengan perubahan fisika. Sifat materi yang dapat diamati secara langsung disebut sifat fisika. Sifat tersebut dihasilkan oleh perubahan fisika dan perubahan yang terjadi bersifat sementara atau tidak kekal. Sifat kimia berhubungan dengan perubahan kimia. Sifat kimia merupakan sifat yang tidak dapat diamati secara langsung. Sifat tersebut dihasilkan oleh perubahan kimia dan perubahan yang terjadi bersifat permanen atau kekal. Perubahan fisika bersifat sementara atau tidak permanen. Perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru. Perubahan fisika meliputi perubahan wujud, bentuk, dan ukuran. Perubahan kimia merupakan suatu proses perubahan yang menghasilkan zat baru yang permanen. Perubahan kimia disertai terjadinya reaksi kimia. Zat sebelum berubah mempunyai zat berbeda dengan zat hasil perubahan. Dasar pemisah campuran terdiri atas ukuran partikel, titik bidik, perbedaan kelarutan, pengendapan, difusi, dan adsorpsi. Metode pemisahan campuran yaitu evaporasi, sublimasi, destilasi, filtrasi, kromatografi, ekstraksi, kristalisasi, sentrifugasi, dan dekantasi. Energi dan perubahannya. Energi adalah satuan kapasitas yang digunakan untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Jenis energi terdiri atas energi kinetik, energi potensial, energi mekanik, energi begas, energi panas, energi listrik, energi kimia, energi nuklir, energi cahaya, energi bunyi, dan energi suara. Perubahan bentuk energi ini sesuai dengan hukum kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi energi dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Transformasi energi merupakan perubahan energi menjadi bentuk lain. Perpindahan energi oleh suatu gaya akan menyebabkan pergeseran. Contoh perubahan energi:
yaitu energi listrik menjadi energi gerak, energi listrik menjadi energi bunyi, energi listrik menjadi energi cahaya, energi gerak menjadi energi bunyi, energi kimia menjadi energi cahaya, energi angin menjadi energi gerak. Pemanfaatan energi terbarukan sangat penting untuk mengganti energi tak terbarukan seperti minyak bumi, gas, dan batu bara. Energi terbarukan merupakan energi yang berasal dari sumber alami seperti matahari, air, dan angin. Penggolongan energi terbarukan terdiri atas energi tenaga matahari, angin, air, biomasa, dan panas bumi. Biogas merupakan gas yang tidak berbau, tidak berwarna, dan menghasilkan warna api biru. Biodiesel merupakan bahan bakar dibuat dari minyak nabati, lemak hewan, dan limbah minyak goreng.